Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin, khususan mu'alif hadzal kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa ilhadatin khususon jami'i masyayikh ma'at lirboyo Kediri wa abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang ke-6 ya, yang ke-6. Faslun fi bayani hittatis salafi, menjelaskan hittah. Hittah itu garis-garis besar atau jalan-jalan para ulama salaf as-solihi yang soleh. Jadi ini menjelaskan tentang garis-garis besar haluan ulama salaf yang soleh gitu. Jadi soleh ini, ulama salaf yang soleh itu soleh, saleh sosial, ada saleh individual, dan saleh ini juga saleh ritual, saleh dalam pengertian relevan gitu. Makanya ada istilah al-islamu sholih fi kulli zaman wal makan. Islam itu relevan di setiap zaman dan setiap tempat gitu. Jadi ini juga ulama salaf sholih, ulama yang relevan gitu. Wa bayanil muradi, dan menjelaskan apa yang dimaksud atau apa yang dikehendaki bisawadil a'dhami, ya kan, dengan sebutan as-sawad al-a'dham. Bisawadi dengan maksudnya golongan al-a'dhami yang lebih agung gitu. Fi hadzal hin, di masa ini, ya, golongan yang agung gitu ya. Kalau agung itu berarti tandanya mengarah pada bukan hanya soal kuantitas tapi juga soal kualitas ya. Kalau kasir itu banyak gitu, itu al aksar atau al aksar lebih banyak, nah itu hanya bermakna kuantitas ya, kuantitatif saja. Nah, kalau al a'dham ini kuantitas sekaligus kualitas gitu. Jadi golongan yang lebih agung gitu. Wa bayani
uhmiyatil i'timadi, dan menjelaskan pentingnya berpegang teguh bi ahadil madhahibi, karena ada al, bi ahadil madhahibi, dengan salah satu madhab-madhab al arbaati, yang ada 4. Jadi menjelaskan 3 hal di sini tuh. Yang pertama menjelaskan garis besar perjuangan atau orientasi pemikiran ulama salaf soleh. Yang kedua yang dimaksud dengan sawadul a'dham, dan yang ketiga relevansinya berpegang teguh pada salah satu madhab yang ada 4, yaitu Maliki, Hanafi, yang kedua, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Nah, itu salah satu dari keempat itu. Nah, ini relevansinya apa? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Idza fahimta, ketika Anda paham, ma terhadap sesuatu atau penjelasan, dzukiro yang telah disebutkan, yang telah dituturkan, alimta, maka Anda tahu, maka kamu tahu, Anda tahu, innal haqqa, sesungguhnya sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ma'as salafiyin, itu bersama dengan golongan salafiyin, ya, golongan yang mengikuti pandangan keagamaan ulama salaf. Alladzina, ya mereka ini, kanu, ya mereka ada ala hittatis salafi, di atas hittah, di atas garis-garis atau jalan-jalan ulama salaf, as-shalihi, yang soleh atau yang relevan. Jadi fa'innahum, maka sesungguhnya salafiyin ini, as-sawadu al-a'dhamu, adalah yang dimaksud dengan sawadul a'dham. As-sawad itu golongan, al-a'dham yang lebih agung. Jadi ada suaranya ya. Nah, jadi ketika Anda mengetahui, memahami, ya kan, memahami yang penjelasan yang sudah dijelaskan di depan, ya, maka ya di depan itu kan, kayak kalau kita sedikit flashback ya, itu kan ada beberapa golongan yang hidup pemikirannya dan gerakannya di bumi Nusantara atau di Ardin Jawa. Yang pertama itu Salafiyun, yang kedua itu pengikut pembaharuannya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, yang ketiga golongan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa disebut Wahabi, kedua ya, yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu apa namanya, al-ibahiyah, al-ibadiyah dulu, Rafidhah yang keempat, si Rafidhah. Yang kelima itu al-ibahiyah, orang yang serba membolehkan, 5. Terus yang keenam itu apa namanya, tanasukhil arwah, golongan yang meyakini apa namanya, reinkarnasi itu. Dan yang keenam itu hulul wal ittihad, golongan yang memiliki pandangan tentang manunggale kaula Gusti, lalu kemudian
tentang apa namanya emanasi, manifestasi Tuhan gitu ya. Nah, dari keenam kelompok ini kan setelah Anda memahami dari yang sudah dijelaskan, yang ada 6 itu, maka Anda tentunya paham, tentunya mengetahui bahwa al-haq, sesuatu yang benar itu berada di atau bersama pada salafiyin. Jadi golongan yang salafiyin yang sudah dijelaskan di depan, di mana mereka ini adalah golongan yang cara berpikir keagamaannya itu berada di atas atau berada di jalan garis-garis besar ulama salaf soleh gitu. Maka para salafiyin ini yang disebut sawadul a'dham gitu. Ada suaranya ya? Ada suaranya ya? Oke. Jadi kalau kita flashback ya sawadul a'dham ini, golongan yang agung ini, itu kan ciri-cirinya itu kalau kita flashback ke depan, itu yang pertama mereka apa namanya bermadhab gitu, Islam bermadhab gitu, sebagaimana mengikuti para ulama salafus soleh. Jadi Islamnya bermadhab. Kalau bermadhab itu ada dalam pengertian madhab qauli. Jadi para salafiyun ini mereka mengikuti pandangan-pandangan, gitu, ucapan-ucapan dan penjelasan-penjelasan di dalam madhab, imam-imam madhab gitu. Lalu kemudian ada perkembangan dalam bermadhab ini, ada tadi itu berarti kalau merefer atau merujuk pandangan-pandangan imam madhab itu namanya apa namanya bermadhab secara qauli. Nah, nanti ada lagi bermadhab secara manhaji. Bermadhab secara manhaji itu ya kita memahami manhaj yang digunakan oleh madhab yang kita anut. Misalkan madhab Syafi'i, usul fikihnya itu seperti apa, qawaidul fikihnya seperti apa, maqasid syariahnya seperti apa gitu. Nah, itu istimbat, cara istimbat istidlalnya seperti apa gitu ya, kaitannya dengan metodologi gitu ya. Nah, itu namanya madhab, bermadhab secara manhaji. Lalu ciri yang salafiyun itu yang termasuk sawadul a'dham itu juga, yaitu berpegang teguh pada khazanah klasik, disebut dengan kutubul mu'tabaroh atau kitab kuning gitu kalau di pesantren. Lalu kemudian mencintai keluarga Nabi, mencintai para aulia, para ulama, para kiai, solihin gitu. Lalu meyakini tabaruk, ngalap berkah terhadap mereka, orang-orang baik, orang soleh, orang waliullah itu, baik masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan ciri berikutnya itu ziarah kubur, talqin, sedekah yang pahalanya untuk mayit, meyakini adanya syafaat Rasulullah nanti di hari akhir, manfaatnya doa dan tawasul dan lain sebagainya. Ini salafiyun, ciri-ciri salafiyun yang menurut Hadratus Syekh sebagai sawadul a'dham. Jadi sawadul a'dham, golongan yang agung atau golongan yang lebih agung. Wahum, dan salafiyin ini
al-muwafiquna, yang sesuai gitu, yang cocok ulama al-haramaini terhadap ulama haramain. Haramain itu Mekah dan Madinah. Asy-syarifaini yang keduanya mulia. Wa ulama al-azhari dan ulama al-azhar asy-syarifi yang mulia yang ada di Mesir. Alladina, mereka hum, yaitu ulama qudwatu rohti ahlil haqqi, adalah teladan golongan ahli kebenaran. Nah, sampai di sini dulu. Jadi maksud dari salafiyun itu yaitu adalah sawadul a'dham yang sudah kita jelaskan, dan yang perlu saya jelaskan pula bahwa salafiyun itu ya kan, itu belakangan itu diadopsi ya kan, diambil istilah itu sebagai nama bagi kalangan Wahabi gitu. Padahal itu pada masa Hadratus Syekh ya kan, pada masa Hadratus Syekh Wahabi itu bukanlah salafi. Jadi salafiyun ini di sini adalah dalam konsepnya itu adalah golongan yang seperti yang dipraktekkan kalangan NU gitu. Dan di sini dijelaskan salafiyun di sini adalah mereka yang sesuai, cocok dengan ulama yang ada di Mekah dan Madinah yang mulia. Nah, ini pun sebetulnya yang dimaksud Mekah dan Madinah itu adalah bukan kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kelompok Wahabi, akan tapi pada masa Hadratus Syekh hidup atau sebelumnya Hadratus Syekh itu pernah belajar di Mekah gitu ya. Pernah belajar di Mekah itu mereka ya waktunya Hadratus Syekh bersama sahabat-sahabatnya itu belajar di Mekah bersama para ulama salafiyun. Artinya salafiyun itu ulama yang menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis, lalu kitab kuning, turos, lalu kemudian betapa mementingkan sanad guru murid gitu ya. Kita banyak mengenal nama-nama, di antaranya itu selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan ada Syekh Ahmad Termas, lalu kemudian ada lagi juga Abdus Somad Al-Palembangi, lalu kemudian ada Yasin Padani gitu kan, dan yang lainnya, bahkan pendiri dari Muhammadiyah pun yaitu Muhammad Dahlan atau dulu namanya Darwis, itu juga dulu belajar di Mekah bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, belajarnya apa? Belajarnya Hadratus Syekh itu belajar kitab kuning yang bermadhab itu gitu. Nah, jadi pandangan maksudnya yang ulama salaf yang sesuai dengan pandangan ulama dua haram yang mulia itu Mekah dan Madinah itu adalah golongan itu yang ngajinya pakai kitab kuning bermadhab gitu. Yang pada waktu itu masih banyak dijumpai di
di Mekah dan Madinah. Dan gitu, Salafiyun itu juga adalah orang yang cocok, yang sesuai dengan para ulama Al-Azhar. Al-Azhar yang ada di Mesir. Gitu. Ini mereka adalah ulama yang teladan golongan ahli kebenaran. Nah, ini menarik. Disebut ulama Al-Azhar ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Gitu. Kenapa? Karena ulama Al-Azhar itu dan institusinya, institusi Al-Azharnya itu adalah institusi Sunni yang bermadhab. Gitu. Tentu saja kalau madhab madhab fikihnya, ya, kalau madhab fikihnya memang ada muqaronah di sana, ada perbandingan madhab, ada perbandingan madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali gitu. Nah, ya kan. Tapi secara teologis, ulama Al-Azhar itu persis NU, yaitu pengikut Al-Asy'ari. Itu usuluddinnya atau tauhidnya. Lalu kemudian juga Sufinya Sufi Al-Ghazali, lalu kemudian selain Al-Ghazali itu ya banyak yang sejenisnya, ya. Kayak misalkan Imam Abu Yazid Bastami, Sya'rani, lalu kemudian ulama ya kayak kitab Al-Lumah, lalu kemudian Al-Qushairi gitu, dan lain sebagainya, ya banyak. Artinya pengamal dan menjadi penjelas atau ulama-ulama Al-Azhar ini adalah ulama yang mengamalkan tasawuf, juga mewacanakan tasawuf dan meyakini bahwa tasawuf adalah bagian dari wawasan keislaman yang sah, yang harus dipelajari, karena tasawuf itu selain soal spiritual, soal ruhaniyah, soal membersihkan hati, membersihkan jiwa, juga dalam tasawuf itu juga berbicara tentang akhlak, bagaimana konsep-konsep akhlakul karimah gitu. Nah, ulama Al-Azhar itu sampai hari ini itu ulamanya ataupun institusinya itu bermadhab gitu, sama seperti NU gitu. Minum dulu. Sebentar, saya mau cek ini ada suaranya enggak ya? Khawatir sudah kadung lama ternyata enggak ada suaranya. Bentar, saya ambil HP yang satunya ini ya. Halo? Halo? Halo, tes.
Oke, ada suaranya ya. Oke. Ya, kita mulai lagi. Ya, oke. Kita mulai lagi. Halo, tes. Ini. Oke, ada suaranya ya. Ya, jadi ulama Al-Azhar ini artinya mereka yang cocok atau mengikuti ulama Al-Azhar sampai hari ini adalah Sawadul A'dham gitu. Sawadul A'dham karena ulama-ulama yang ada di Haramain dan ulama Al-Azhar ini adalah teladan golongan yang ahli kebenaran. Nah, ini menarik kalau kita saya memiliki satu karya orang Indonesia, orang Betawi, ya, orang Pancoran, namanya Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam atau Syekh Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam. Ini judulnya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhabaihi al-qadim wal jadid. Nah, ini adalah disertasi Syekh Ahmad Nahrawi Abdussalam di Al-Azhar yang berhasil dipertahankan dan diujikan dalam Kuliyatus Syariah wal Qanun Jami'ah Al-Azhar tahun 1970. Itu. Jadi beliau tercatat sebagai orang Indonesia yang pertama kali mendapatkan gelar doktor dan disertasinya diterbitkan di Mesir. Nah, ini besar sekali, berbicara tentang Imam Syafi'i, kaul qadim dan kaul jadidnya. Ini setebal 744 halaman. Dan ini salah satu putrinya, yaitu Ibu Nyai Dr. Amirah Nahrawi Abdussalam, namanya Amirah. Bu Nyai Amirah ini juga wakil ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Nah, ini maksudnya saya tunjukkan salah satu kitab ini, buku ini hanya ingin mengafirmasi, mengokohkan pandangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya, bahwa ulama Al-Azhar adalah ulama yang bermadhab dan termasuk ulama yang harus diikuti pandangannya karena realitanya gitu, mayoritas dari umat Islam itu selain mengikuti ulama-ulama yang ada di Mekah dan Medina, yaitu di Mekah dan Medina itu ada ulama-ulama Nusantara di sana, ada juga ulama-ulama kayak Zaini Dahlan gitu yang bermadhab, dan ulama-ulama Al-Azhar. Dan ini
salah satu afirmasi atau mengukuhkan pandangan Hadratus Syekh tentang betapa kuatnya wacana bermadhab di Al-Azhar Mesir. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang silsilah guru murid yang begitu luar biasa. Ya, ini hasil jeripayah pemetaan guru murid Imam Syafi'i yang ditulis secara diagram atau di semacam silsilah gitu ya, ditulis oleh beliau Dr. Ahmad Tahrawi ya. Nawafihim, dan di dalam ulama ini ulama ada ulama la yumkin, yang tidak mungkin istiqsa'u jami'ihim, diteliti seluruh ulama, ma'a intisyarihim, serta menyebarnya para ulama fil aqtari, di daerah-daerah, wal afaqi, dan di ufuk-ufuk, kama la yumkin, sebagaimana tidak mungkin ihsa'u nujumis samai, menghitung lintang gemintang yang ada di langit. Artinya Sawadul A'dham itu mengikuti ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Maksudnya tentu saja ini bukan mengikuti ulama Wahabi ya, ulama yang bermadhab. Lalu kemudian ulama Al-Azhar, dan di dalamnya ini ulama Al-Azhar maupun di Mekah dan Madinah itu terdapat ulama yang sangat banyak. Dan juga bukan hanya mereka yang ada di Mesir dan Mekah dan Madinah katanya, itu juga menyebar di berbagai daerah, di antaranya yang tentu saja di Indonesia. Itu ada juga di Maroko, ya kan, kalau di ada di Syria. Syria itu kita mengenal ada ulama ahli sunnah yang luar biasa, Syekh Ramadan Buti, ada juga Profesor Doktor Syekh Wahbah Zuhaili gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ulama yang patut diikuti pandangannya oleh kita, dan memang mayoritas umat Islam itu juga mengikuti pandangan mereka. Dan saking banyaknya para ulama yang patut untuk diikuti pandangannya gitu, yang menyebar di mana-mana, itu tidak mungkin untuk dihitung, tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, sebagaimana saking banyaknya itu seperti menghitung bintang-bintang yang ada di langit gitu ya, itu gak mungkin gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u, tidak mengumpulkan, Allah itu tidak mengumpulkan ummati, terhadap umatku, ala dhalalatin, pada kesesatan. Artinya Allah tidak mungkin mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Artinya bahwa Sawadul A'dham, golongan yang agung, yang banyak itu, yang secara masif gitu, itu mengikuti para ulama Al-Azhar, para ulama pesantren, para ulama Nusantara gitu ya. Nah, itu kan berarti kan banyak, masif, banyak, perkumpulannya banyak gitu. Kalau di Indonesia itu ada ribuan pesantren, kalau misalkan di Al-Azhar itu ada madrasah-madrasahnya, ada ma'adnya ya, ada
kuliahnya dan lain sebagainya, ada masjid-masjid gitu ya. Itu kan perkumpulan dan ini kan bermadhab itu kan semangatnya adalah semangat untuk berkumpul gitu. Berkumpul dalam berislam, artinya keberislamannya itu secara kolektif mengikuti satu pemikiran gitu ya. Nah, kalau demikian gitu, itu Allah tidak akan menjadikan umatku, umat Nabi Muhammad yang berkumpul itu dalam kesesatan. Contohnya, ya, contohnya NU saja ya. NU itu berdasarkan riset atau berdasarkan survei itu kan sekitar 49,9% dari penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu 270 juta, berarti kan NU-nya sekitar 140 atau 150 juta. Dan itu semua bermadhab. Madhabnya Syafi'i dalam fikih, lalu kemudian madhab tasawufnya itu mengikuti Imam Al-Ghazali dan Syatili dan tasawuf Sunni, lalu kemudian tauhidnya itu Al-Asy'ari. Nah, itu baru NU, belum lagi ada Al-Wasliyah, ada Perti, itu sama bermadhab juga. Nahdlatul Wathon itu bermadhab juga, sama seperti NU. Atau misalkan di Makassar yang itu juga NU, itu bermadhab Syafi'i. Nah itu kan banyak gitu, berkumpul berarti kan. Jadi kata Nabi, Allah itu tidak mungkin ya kan mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad itu yang berjuta-juta itu berkumpul ikut satu madhab itu tidak mungkin dalam kesesatan gitu. Wa yadullahi, kekuasaan Allah alal jamaah itu bersama jamaah. Jadi yadullah ini maknanya adalah simbolik ya, bukan dalam pengertian harfiah tangan seperti kita punya ini, enggak. Tapi kekuasaan Allah itu bersama jamaah, bersama orang-orang yang berkumpul kolektif gitu ya. Man barang siapa syadda menyimpang atau receh atau kontroversi, syadda maka menyimpang orang itu ilan nari, menuju ke neraka. Barang siapa yang syadda itu syad itu orang yang recel itu berbeda dengan kebanyakan teman, berbeda dengan kebanyakan orang, itu syad itu out of the box, tapi itu negatif, jadi keluar dari barisan lah syad itu. Jadi barang siapa yang keluar dari barisan, dari perkumpulan gitu syad, maka dia akan itu menuju ke neraka kayak gitu. Iya, karena kalau sendirian kan dia akan berpikir sendiri, ya kan, berpikir sendiri, lalu kemudian menganalisa sendiri gitu. Kalau sendirian pun itu tidak memiliki modal intelektual, tidak memiliki modal sosial, tidak memiliki modal pengetahuan yang cukup.
tradisi dan lain sebagainya. Nah itu orang semacam itu nanti OTW-nya ke neraka katanya gitu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Zada menambah Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Nah, Imam Ibnu Majah menambahi itu yang innallaha la yaqau ummati 'ala dhalalah wa yatullahu 'ala jamaah man syadda ilan nar, ini ditambahi oleh Ibnu Majah. Fa idza waqa'a, maka ketika terjadi al-ikhtilafu, perbedaan, fa'alaika, maka tetaplah konsisten kamu, Anda, bisawadi, dengan mengikut golongan al-a'dhami yang lebih agung, ma'al haqqi, bersama kebenaran, wa ahlihi, dan ahlinya kebenaran. Jadi Ibnu Majah menambahkan redaksi hadis yang berbunyi ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi pro kontra, terjadi kontroversi, gitu ya, terjadi berbagai silang pendapat, maka tetaplah kamu bersama golongan yang lebih mulia, bersama kebenaran dan ahlinya kebenaran. Artinya jangan keluar dari barisan sawadul aqdam. Ketika banyaknya perbedaan pendapat, ya, atau pro kontra, maka dalam hadis ini katakan Anda harus tetap konsisten ikut bersama golongan yang lebih agung. Wa fil Jami' as-Shaghiri, dan di dalam kitab Jami' as-Shaghir, apa yang dikatakan ini hadis, kitab hadis juga. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajara, sungguh menyelamatkan Allah itu ummati, terhadap umatku, kata Nabi, antaztami'a, ketika kumpul umatku itu diselamatkan dari apa? Ala dhalalatin, dari ketersesatan. Jadi Allah itu menyelamatkan umatku yang berkumpul, gitu ya, dari kesesatan. Maksudnya berkumpul ini bukan berarti berkumpul tambah nganggur, berkumpul tidak faedah gitu, bukan, tapi berkumpul dalam pengertian memiliki satu komitmen bersama dalam pemikiran keagamaan dan amalia keagamaan. Misalkan mazhab kita sama-sama mengikuti mazhab Syafi'i, gitu ya. Nah itu tidak akan sesat gitu. Oke, kita teh duduk dulu ya. Wa aktsaruhum, adapun lebih banyak-banyaknya ulama ahlul haq, ahli kebenaran, ahlul madzahibi adalah ahli madhab al-arba'ati yang ada 4. Jadi ulama yang ahli kebenaran itu kebanyakan adalah ulama-ulama yang pengikut madhab 4, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Fakana, maka ada al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari, Syafi'iyan, adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i dalam hal fikih. Nah, ini menarik. Jadi Imam Bukhari adalah seorang imam yang berhasil mengkodifikasi hadis-hadis sahih, ribuan hadis yang terkodifikasi dalam 4 jilid, ya, dan diberi judul kitab Sahih Bukhari yang dikenal dengan Sahih Bukhari, ya. Itu madhabnya madhab
Syafi'i. Ini Imam Bukhari ini bermadhab, madhabnya adalah Syafi'i. Nah, Imam Bukhari ini ya kan perlu diingat lahir setelah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah senior, gitu ya. Bahkan mungkin Imam Bukhari itu beberapa tingkat sebawahnya Imam Syafi'i, artinya tidak langsung berguru dengan Imam Syafi'i, tapi berguru dengan murid-muridnya Imam Syafi'i. Gitu. Nah, contoh akhoda, nah ini Imam Bukhari itu mengambil pengetahuan fikih Syafi'inya itu anil Humaidi, dari Imam Humaidi, wa Ja'faroni, dan dari Imam Ja'faroni, wal Karobisi, dan Imam Al-Karobisi, ya kan. Jadi Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i, ngaji fikih Syafi'inya itu dari murid-muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Humaidi, Imam Ja'faroni, Imam Karobisi. Karena Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i itu lumayan agak jauh gitu. Lebih senior Imam Syafi'i. Nanti ada sanadnya, itu ada di kitab Al-Imam Syafi'i karya Dr. Ahmad Tahrawi ini. Oke. Nah, yang perlu diingat juga ya kan, ada orang-orang yang lucu, orang nggak ngerti sejarah gitu ya, itu mengkritik Imam Syafi'i. Jadi, Imam Syafi'i itu katanya hadisnya tidak pernah merefer hadis-hadis Bukhari. Gitu. Lah ya jelas lah, Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah, menulis Al-Um, menulis kitab-kitab yang lainnya, itu di saat Imam Bukhari belum lahir, belum ada gitu. Apalagi Sahih Bukharinya, orangnya aja belum lahir gitu, atau belum ada di dunia gitu. Makanya sebetulnya karya-karya Imam Syafi'i ya itu banyak sekali hadisnya, baik di Ar-Risalah usul fikihnya maupun di Al-Umnya gitu. Khususnya kalau di Risalah itu tentang Al-Bayan, tentang Masjidil Ahkam, dan contoh-contoh itu ada hadis, ada Quran, hadis gitu ya. Nah, pada masa Imam Syafi'i itu kitab hadis itu hanya ada Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab kodifikasi hadis yang dikodifikasi oleh Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Dan hadis-hadisnya Imam Syafi'i itu kan beliau juga memiliki rawi dan sanadnya sendiri gitu. Itu hasil penelitian eksperimentasi di lapangan, dari siapa beliau mendapatkan hadis itu, dan guru murid ke atasnya itu ada. Itu kalau dilihat di kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Yang pasti guru murid atau perawiannya itu enggak ke Imam Bukhari gitu, karena Imam Bukhari itu pengikut yang datang kemudian mengikut beberapa puluh tahun atau berapa ratus tahun setelah Imam Syafi'i. Wa kadzalika, dan demikian juga sebagaimana Al-Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Sunan Nasa'i itu kan juga kodifikasi hadis. Nah, pengarangnya Imam Nasa'i itu juga bermadhab Syafi'i. Syekh Ibnu Khuzaimah juga bermadhab Syafi'i. Wa kana, dan ada Al-Imamul Junaid, Imam Junaid. Imam Junaid itu Imam Sufi ya, Junaid Al-Baghdadi. Saurian,
itu adalah bermadhab Imam Tsauri. Jadi ini dulu madhab itu bukan hanya 4, tapi lebih dari 4 diantaranya itu madhab Tsauri. Nah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Sufi itu ternyata madhabnya Imam Tsauri. Wasyibli dan Imam Syibli ini Sufi juga. Malikian adalah orang ulama yang pengikut madhab Maliki. Wal Muhasibi Syafi'iyan adalah orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Wal Jariri dan Syekh Jarir. Hanafiyan adalah pengikut Hanafi. Wal Jilani, adapun Syekh Abdul Qadir Jilani yang Sufi itu, Hambalian adalah pengikut Hambali. Wasyadiliyu, dan sesungguhnya Syadili itu pengikut tarekat Syadili. Malikian adalah Maliki atau semacam Syadili. Jadi sorry, maksudnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya kan? Itu kan mursyid tarekat, pendiri tarekat Qadiriyah, Sufi besar Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Madhab fikihnya apa? Fikihnya Hambali, sebagaimana Syadili. Imam Syadili ini pendiri madhab tarekat. Madhab fikihnya apa? Madhab fikihnya adalah Maliki. Fattaqidu, maka berpegangan bi madhabin, dengan satu madhab muayyanin yang ditentukan, azma lebih menemukan, lil haqiqati kepada kebenaran, wa aqrabu dan lebih dekat, ditabasuri pada pengertian atau penglihatan, wa ad'a dan lebih menarik gitu, lebih menarik letahqiqi kepada tahqiq, kepada pengokohan, wa ashalu dan lebih mudah tanawulan pengambilannya gitu. Wa ala hada, dan atas taqyid bi madhab wahid muayyan itu, daraja melakukan al-islafu ulama-ulama salaf, as-solihuna yang soleh, wa syuyukh dan syuyukh orang-orang tua, al-maduna yang sudah lalu, ridwanullahi adapun ridha Allah ta'ala maha nur Allah, alaihim atas mereka ya, azma'ina semuanya. Nah, sampai di sini bahwa yang menariknya itu Hambali itu, Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani itu madhabnya Hambali. Syekh Syadili yang besar, Sufi besar, tarekat Syadiliyah itu Maliki. Nah, ini alasan kenapa harus kita mengikuti satu madhab itu, yang tadi itu alasannya mudah mengakses atau meraih kebenaran gitu, lebih dekat pada penjelasan, pengertian, lalu kemudian terkonfirmasi pengetahuannya, lebih mudah untuk diakses gitu, ya kan. Wa ala hada, dan atas takyid bi madhab muayyan itu, daraja melakukan
al-aslafu, ulama-ulama salaf, as-solihuna yang soleh semuanya, wasyuyukha dan seluruh syekh, al-maduna yang sudah lalu, ridwanullahi ridho Allah ta'ala malur Allah alaihim atas al-aslafun as-solihun tadi, ajma'ina secara keseluruhan, ya kan. Jadi para ulama salaf soleh dan syekh yang telah lalu itu ya memang mengamalkan, melakukan dan meyakini itu salah satu madhab tertentu gitu. Tidak mungkin orang tuh beragama tanpa bermadhab, langsung memahami sendiri Quran hadisnya, itu absurd gitu. Fanahnu, maka kami, nahudu, menganjurkan, ikhwanana terhadap saudara-saudara kita, awamal muslimina, pada umumnya orang-orang muslim, ayat taku, dan takwalah kamu sekalian Allah terhadap Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebetul-betulnya takwa kepada Allah, wa an la yamutu, dan janganlah ikhwan muslim ini meninggal illa wahum, kecuali mereka muslimuna, dalam keadaan muslim. Wa in yuslihu, dan ketika mengislah, merukunkan, merukunkan saudara-saudara muslim ini, datal baini, terhadap perselisihan pendapat, minhum, dari ikhwanana, wa ayasilu, dan menyambung, ya kan, menyambung mereka ini al-arhama, terhadap rahim, ya, silaturahim, wa ayyuhsinu, dan memperbaiki, ya kan, kaum muslimin ini ilal jironi, memperbaiki siapa? Terhadap tetangga, wal aqaribi, terhadap kerabat, wal ikhwani, dan ikhwan, ya kan. Jadi dianjurkan kepada kaum muslimin pada umumnya takwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dan misinya itu adalah kaum muslimin, sahabat-sahabat muslim itu, untuk merekonsiliasi, mengakurkan gitu, menyatukan ketika terjadi perbedaan pendapat tuh. Wa ayyasilu, dan menyambung ikhwan muslimin ini al-arhama, terhadap rahim, ya kan? Jadi menyambung tali silaturahim. Wa ayyuhsinu, dan memperbaiki itu kan, muslimun ikhwanana muslimin ini ilal jironi, terhadap tetangga-tetangganya, wal aqarib, dan kerabat-kerabatnya, wal ikhwan, dan sahabat-sahabatnya. Wa ay ya'rifu, dan ikhwan muslimin ini tahu haqqal akabiri, terhadap haknya orang-orang yang besar. Wa ayyarhamu, dan gimana itu? Wa ayyasilu, dan menyambung al-arhama, terhadap rahim, maksudnya silaturahim lagi. Wa ayyuhsinu, dan memperbaiki, ya kan, ikhwan muslimin itu ilal jironi, membaiki, maksudnya membaiki ilal jironi, terhadap tetangga-tetangganya, wal aqaribi, dan kerabat-kerabatnya, wal ikhwani, dan teman-temannya. Jadi ketika Khadratul Syekh setelah menjelaskan tentang guru murid sekilas tadi itu, Imam Bukhari ternyata muridnya Imam Syafi'i, Imam Nasai juga muridnya Imam Syafi'i juga, yang terpenting juga adalah untuk berbuat baik gitu. Untuk berbuat baik, ya kan,
agar mereka tidak berpecah belah, jadi menyambung tali silaturahim, memperbaiki tetangga, kerabat, teman gitu. Nah, itu menarik gitu ya. Wa ayyarifu, dan tahu ikhwan ini hakal akabiri, terhadap hak-haknya orang besar. Nah, mungkin dia masih junior, jadi tahu yang lebih senior, hak-hak orang-orang yang lebih senior. Wa ayyarhamu, dan menyayangi ikhwan muslimin ini ad-du'afa, terhadap orang-orang yang lemah, wal asaghira, dan orang-orang yang kerdil gitu, kecil. Wa nanhahum, dan kita mencegah hum terhadap ikhwan muslimin ini, ikhwanuna ini, anit tadaburi, ya mencegah itu dari apa? Dari tadabur itu madhab rahim mungkur ati gitu. Jadi hatinya bermusuhan meskipun mukanya itu cengar-cengir gitu di hadapan yang dimusuhi itu. Nah, itu jangan, dilarang ini gitu. Watabaghudi, dan saling memarahi, saling mengumpat tuh nggak boleh. Wataqatu'i, dan saling memutus tali silaturahim, tali rahim, itu nggak boleh. Watahasudi, dan saling iri dengki gitu ya. Ketika ada teman kita beli motor, panas. Ketika beli sepeda ontel, panas gitu ya. Itu lalu kemudian dibalas lagi. Di sana beli motor, di sini beli motor lagi. Di sana beli sepeda ontel, di sini beli sepeda ontel. Ya, itu tahasud, saling iri gitu ya. Iri dengki, wal iftiraq, dan pecah belah, wa talawuni, dan berbuat warna fitini di dalam agama, wa nuhithuhum, dan mengharuskan, jadi ikhwanuna ini melanjutkan mana ya? Sorry, kita minum dulu. Nah, tadi tahasud, saling hasud ya. Nah, jangan sampai saling hasud. Wal iftiraq, saling berpecah belah. Wa talabun, berbuat warna-warni, berbuat semaunya sendiri fitini di dalam agama, itu tidak boleh gitu. Wa nuhisuhum, dan lagi-lagi kita menganjurkan ya kepada ikhwan ayakunu, ada ikhwan ini ikhwanan adalah saudara, wa al khairi, dan atas kebaikan gitu, ahwanan, terdapat tolong menolong gitu, terhadap penolong gitu ya. Wa alal khairi, atas khair itu atas kebenaran, kebaikan, ahwanan, ada orang-orang yang menolong. Wa ayya'tasimu, dan berpegang teguhlah Farid ini bihablillahi, dengan agama Allah, jami'an semuanya. Wa an la yatafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wa ayyattabi'u, dan mengikuti ikhwanina ini alkitab, terhadap Al-Qur'an, wa sunnah, dan sunnah, wa ma, dan sesuatu, wa ma, dan segala sesuatu karena yang ada alaihi, atas sesuatu itu, ma itu ulama ummati, adalah ulama umat itu seperti siapa? Kali Imam Abu Hanifah, wa Malik ibn Ahmad, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahum, maka ulama ini alladzina adalah ulama qad in
ta'aqada dan yang sungguh meyakini ijma' ala imtina'il khuruji terhadap tercegahnya keluar khuruj, keluar pajak an madzhabim terhadap dari madhab-madhab yang ada. Wa ayyuridu dan berpaling ya kan, ikhwan ini amma dari sesuatu uhdisa yang diperbarui, ma itu minal jam'iyati dari organisasi, al mukhalafati yang berbeda, lima kepada sesuatu, alihi atas sesuatu itu, al aslafu ulama salaf as-solehuna yang soleh gitu. Faqad qala dan sungguh berkata Rasulullah SAW, man barang siapa syadda itu menyimpang, maksudnya keluar dari barisan, syadda maka dia akan keluar dari barisan ilan nari menuju neraka. Jadi orang itu harus kumpul gitu, kumpul mazhab. Kalau keluar maka dia akan sendirian. Nah, kesendirian kan bisa tersesat gitu, tersesat jalan gitu. Kalau banyak orang bisa tertolong gitu ya. Kalau sendirian lama, kalaupun bisa tertolong itu lama. Wa ayyakunu dan ada ikhwanana ini ma'al jamaati bersama jamaah allati yang ala tariqatil aslafi, mengikuti tariqat ulama salaf as-salihina yang saleh. Faqad qala kemudian sungguh berkata Rasulullah SAW apa yang dikatakan, wa ana amrukum bi khamsin amarani Allahu bihinna asam wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Nah, saya ya mendapatkan perintah dari gendut dari Nah, katanya wa ana dan sesungguhnya aku amarukum, aku memerintahkan kepada kamu sekalian gitu ya. Memerintahkan kepada kamu sekalian bi khamsin dengan 5 hal amaroni yang diperintahkan, aku diperintahkan Allah oleh Allah bihina terhadap 5 itu. 5 itu apa? As-sam' mendengar, wa ta'at dan taat, wal jihad dan sungguh-sungguh, wal hijrah dan hijrah, wal jamaah dan jamaah gitu. Jadi kita itu diperintahkan untuk pandai membentuk jamaah. Jamaah itu nanti ya diposisikan kalau ada yang bisa mendengarkan, ada orang yang bisa melihat, taat gitu ya, dan hijrah, jihad, jamaah gitu. Nah, ini perlu dijelaskan kalau jihad itu ketika membela diri dari seserangan gitu, bukan hijrah menyerang dulu gitu. Fa innaman maka sesungguhnya seorang farqa memisahkan diri seorang itu al jama'ah terhadap jamaah, qayyada maka kira-kira satu jari ya, jari satu jengkal, faqad khalaqah maka tercopot riqabatu tul islami, talinya umat Islam, an unuqihi dari golongan man atau dari golongan Islam. Waqala dan berkata Umar bin Khattab apa yang dikatakan, alaikum bil jamaah, alaikum tetaplah kamu sekalian bil jamaati dengan seorang jamaah. Ini mana ya? Oh iya. Waqala dan berkata Umar bin Khattab, alaikum tetaplah kamu sekalian bil jamaati bersama berjamaah, orang-orang yang berjamaah. Wa iyyakum dan takutlah kamu sekalian wal firqata dan terhadap perpecahan. Janganlah kamu
berpecah belah gitu ya. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan ma'al wahidi itu bersama satu orang. Wahwa, adapun setan ma'al isnani serta dua orang. Ab'ad itu lebih jauh, maksudnya lebih jauh itu lebih parah gitu. Kalau satu orang ya make-upnya apa, lalu kemudian kalau dua orang harus lebih hebat lagi gitu ya. Waman, barang siapa arota yang menghendaki bihubu batil jannati, dengan enaknya hidup di dalam sorga, falyalzim, maka tetaplah kamu al-jamaah terhadap jamaah. Nah ini, jadi intinya bahwa syawadul a'dham itu harus kita bermadhabnya harus kita lihat apa namanya kredibilitasnya, lalu kemudian kealimannya gitu ya. Nah, itu namanya syawadul a'dham. Demikian, mungkin nanti kita akan lanjut di bab berikutnya dan akan saya ulas sanad yang ada di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i fi Madhabihi Al-Qadim wal Jadid karya Syekh Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan teknik atau kesalahan pemahaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.